Selamat malam, Bapak Ibu, para pemuda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita kembali bersekutu dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih pada edisi hari Selasa 11 Agustus 2020. Di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi kehidupan, secara khusus beradaptasi dengan kebiasaan baru karena penyebaran COVID-19, marilah kita tetap membawa kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa dan terang firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam segala dinamikanya, tetapi kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, sebagaimana yang kami alami hingga pada saat ini. Firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan. Ya Roh Kudus, bukalah mata hati kami, terangilah kehidupan kami, mampukan kami memahami firman Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam iman percaya kami, di dalam berbagai suasana kehidupan. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa menjadikannya sebagai dasar dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, para pemuda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini, hidup karena percaya. Ada banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Namun dalam praktik hidup sehari-hari, mereka tidak sungguh-sungguh hidup karena percaya, atau tidak hidup dalam iman. Beberapa orang mengatakan mereka orang percaya, tapi dalam hubungannya dengan Tuhan selalu mencari bukti, selalu mencari tanda. Kalau begitu, sungguhkah bahwa kita ini adalah orang percaya? Paulus bergumul dengan banyak penderitaan dalam pelayanannya, tetapi dia mampu menemukan makna di balik penderitaannya itu, bahwa apa yang dia jalani adalah untuk mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Penderitaannya membuat Paulus semakin berpengharapan pada kediaman sorgawi yang akan menantinya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1-5.
dalam menjalani semua penderitaan yang ada, Paulus tetap yakin pada jaminan penyertaan Roh Kudus. Pada ayat yang kelima, karena itu Paulus mengatakan, kami senantiasa tabah, atau dalam bahasa Yunani tareo, yang artinya adalah berani, percaya diri, tetap bersukacita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata percaya dalam bahasa Yunani pistis, yang artinya hidup dalam jaminan Tuhan, hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam iman. Di sini diperlawankan percaya dengan melihat, dengan memperlawankan percaya sebagai yang sempurna dan melihat sebagai yang tidak sempurna. Percaya walaupun tidak melihat. Di sini diperlawankan percaya dengan melihat, memperlawankan percaya sebagai yang sempurna dan melihat sebagai yang tidak sempurna. Dengan percaya walaupun tidak melihat, membuat Paulus tetap menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan, karena suatu saat hidupnya akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Jadi dalam hal ini, Paulus mengajarkan hidup karena percaya, bukan karena melihat, membuat dia senantiasa tabah dan tetap menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan, walaupun dalam penderitaan dan tantangan kehidupan yang berat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Diperhadapkan dengan kondisi kebanyakan orang yang fokus pada apa yang dia lihat. Hidup karena melihat. Segala sesuatunya sangat dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata. Hal ini terlihat jelas dari sikap hatinya yang gampang sekali berubah, gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, dan gampang menyalahkan Tuhan. Tak kalah diperhadapkan dengan masalah, kesukaran, tekanan, penderitaan, atau situasi-situasi yang sulit, marilah kita bercermin pada firman Tuhan saat ini. Sebagai orang percaya, sungguhkah kita menjalani hidup karena percaya? Atau jangan-jangan kita lantang menyatakan identitas kita sebagai orang percaya, namun hidup ini hanya terfokus pada apa yang kita lihat oleh mata jasmani kita saja. Marilah kita menjalani hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun kita tidak mampu melihat jalan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan, mari tetap katakan, hidupku adalah karena percaya, bukan karena melihat. Amin firman Tuhan. Kita menyatakan respon kita terhadap firman Tuhan ini dengan kesungguhan melalui nyanyian kita, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjalani hidup sebagai orang percaya yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Walaupun terkadang dalam kehidupan ini kami tidak mampu melihat jalan Tuhan, kami tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi teguhkan iman kami untuk terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan setia memberkati kami. Terima kasih kami dapat bersekutu kembali, walaupun hanya secara virtual pada malam hari ini. Tetapi kami yakin Roh Tuhan ada di antara kami. Tuhan berkenan atas doa kami ini. Sebab itu tidak putus-putusnya kami memohon, ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu terhadap pergumulan yang dialami oleh seluruh umat manusia, juga dalam kehidupan masyarakat kami karena penyebaran virus corona. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar semuanya dapat segera berlalu dari kehidupan umat manusia. Ya Tuhan, kami juga membawa kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami sebagai sebuah keluarga, supaya kami dapat menjalani keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Berkatilah kami secara pribadi dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, baik orang tua di dalam pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan, generasi muda dalam perjuangan pendidikannya ya Tuhan, atau orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang mensyukuri usia lanjut karunia Tuhan. Apa saja yang menjadi kehidupan kami sehari-hari, perjuangan kami, Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Secara khusus juga kami mendoakan Diaken Nyonya Yospin Lebang
yang dirawat di PCC. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengharapkan kesembuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah pemulihan-Mu. Kami bersukacita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang bersyukur atas berbagai sukacita yang dialami karena keberhasilan, karena pertambahan usia, dan karena berbagai sukacita lainnya. Kami yakin dan percaya hidup kami dan masa depan kami tetap ada di tangan Tuhan. Sertailah kami malam ini Tuhan, pada saat kami beristirahat nanti, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dengarkanlah permohonan kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada saat ini. Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita.